Halo semua, kembali lagi dengan aku, Fani, dan di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah atau master to slave. Baik, pertama aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Server yaitu Windows 10 sebagai server master, Windows 7 sebagai server slave pada VirtualBox. Namun sebelumnya kita harus mengetahui masing-masing IP address dari kedua server menggunakan sintak atau query ipconfig. Seperti di sini. Di sini terlihat bahwa IP address dari server master adalah 192.168.18.165. Kemudian kita membuka file exam. Pada exam kita akan melakukan konfigurasi file pada file my.ini. Kemudian pada file ini terdapat mysqld yang mana di sini kita akan memasukkan sintaks sebagai berikut dengan server ID adalah 1 pada server master. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita akan melakukan start pada exam. Lalu kemudian kita kembali lagi ke command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan atau menghubungkan direktori exam menggunakan sintaks change directory. Lalu di sini kita akan login menggunakan username root pada MariaDB. Nah, sudah terlihat berhasil. Maka langsung saja kita akan membuat user untuk database dengan perintah grant. Berhasil, maka langsung saja kita melakukan flash privilege. Dan di sini untuk melihat status dari server master, kita menggunakan sintaks show master status. Nah, di sini terlihat bahwa nama file dari server master adalah sebagai berikut dengan posisinya adalah 650. Maka langsung saja kita catat. Baik, kemudian kita langsung saja ke Windows 7 atau server slave. Di sini kita melakukan hal yang sama, yaitu mengecek IP address dari server slave dengan menggunakan query ipconfig, yang mana IP address dari server slave adalah 192.168.18.170. Kemudian kita catat di sini. Nah, setelah itu kita membuka file exam pada server slave. Dan di sini kita melakukan konfigurasi pada file my ini. Nah, pada mysqld kita tambahkan ID server, yang mana ID server untuk server slave adalah 2. Maka langsung saja kita save. Nah, setelah itu kita lakukan start pada exam. Nah, jika sudah, maka langsung saja kita kembali ke command prompt. Nah, pada command prompt di sini kita diminta untuk mengarahkan direktori exam dengan server, yang mana di sini selanjutnya kita akan login ke MariaDB menggunakan username root. Nah, jika tampilan seperti ini artinya sudah berhasil, maka di sini kita akan menghubungkan server slave dengan server master
dengan menggunakan query change master. Nah, di sini terjadi error karena kita lupa menggunakan query stop sleep sebelumnya. Maka dari itu kita lakukan stop sleep. Query berhasil. Maka di sini kita akan menginputkan kembali change master yang mana kita sudah inputkan tadi. Nah, ketika sudah berhasil, kita akan menggunakan query start sleep untuk memulai server dari server slave. Query berhasil, maka setelah itu kita akan melihat status dari server slave dengan query show slave status. Nah, di sini sudah waiting for master to send event, yang mana artinya server master dan server slave sudah terhubung. Maka dari itu, kita kembali ke server master. Di sini kita akan membuat sebuah database, namun sebelum itu kita akan show database. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa database, namun di sini kita akan membuat sebuah database baru dengan query create database mahasiswa. Query berhasil, maka langsung saja kita show database. Nah, di sini sudah terdapat database dari mahasiswa. Langsung saja kita kembali ke Windows 7 atau server slave. Di sini kita akan melakukan pengecekan apakah sudah terhubung atau tidak database yang sudah kita buat dengan menggunakan query use database use mahasiswa sebagai database. Nah, sudah berhasil diganti. Maka di sini kita akan melihat apakah database sudah dibuat. Nah, di sini sudah terdapat database dari mahasiswa. Kemudian, pada server master, kita akan membuat sebuah tabel pada database mahasiswa dengan query Nah, di sini kita terjadi error karena kita lupa menggunakan database yang akan kita pilih. Maka dari itu, kita harus menggunakan query use untuk menggunakan database dari database mahasiswa. Nah, sudah berhasil diganti, maka kita melakukan create tabel. Tabel berhasil dibuat, maka dari itu kita akan menginputkan atau menambahkan nilai pada tabel tersebut dengan melakukan insert nilai atau insert data dengan query insert into mahasiswa, values adalah 1, yang mana ID 1 dengan nama Fanny Clarita. Baik, insert data sudah berhasil dilakukan, maka selanjutnya kita akan melakukan select untuk melihat semua data pada tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ID mahasiswa 1 dengan nama Fanny Clarita. Maka langsung saja kita cek pada server slave
Nah, untuk mengeceknya kita juga menggunakan perintah select. Sudah terlihat bahwa tabel master dan tabel slave sudah terhubung. Maka dari itu ini disebut replikasi satu arah.